Kebutuhan psikologis ibu hamil. Yang pertama ialah support keluarga. Kehamilan merupakan krisis bagi kehidupan keluarga yang dapat diikuti dengan stres dan kecemasan. Perubahan dan adaptasi selama kehamilan tidak hanya dirasakan oleh ibu, tetapi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, selama kehamilan seluruh anggota keluarga harus terlibat, terutama suami. Dukungan dan kasih sayang dari anggota keluarga dapat memberikan perasaan nyaman dan aman ketika ibu merasa takut dan khawatir dengan kehamilannya. Yang kedua adalah dukungan suami. Dukungan dan peran serta suami selama kehamilan meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi kehamilan dan persalinan, bahkan dapat memicu produksi ASI. Tugas suami yaitu memberikan perhatian dan membina hubungan baik dengan istri, sehingga istri mengkonsultasikan setiap masalah yang dialaminya selama kehamilan. Contoh dukungan suami selama kehamilan antara lain, mengajak istri jalan-jalan ringan, menemani istri memeriksakan kehamilannya, tidak membuat masalah dalam berkomunikasi. Penelitian di Indonesia, dukungan suami yang diharapkan istri yang sedang hamil antara lain, yang pertama, suami mendambakan bayi dalam kandungan istri. Yang kedua, suami senang mendapat keturunan. Ketiga, suami menunjukkan kebahagiaan pada kehamilan istri saat ini. Keempat, suami memperhatikan kesehatan istri. Kelima, suami menghibur atau menenangkan ketika istri menghadapi masalah. Keenam, suami menasehati istri agar tidak terlalu lelah bekerja. Ketujuh, suami membantu tugas istri. Kedelapan, suami berdoa untuk kesehatan istri dan keselamatan ibu dan calon bayinya. Kesembilan, suami menunggu ketika istri melahirkan, baik secara normal maupun operasi. Selanjutnya ialah dukungan keluarga. Keluarga harus menjadi bagian dalam mempersiapkan pasangan menjadi orang tua. Dukungan keluarga dapat berbentuk 1. Orang tua kandung maupun mertua mendukung kehamilan ini. Kedua, orang tua kandung maupun mertua sering berkunjung. Ketiga, seluruh keluarga mendoakan keselamatan ibu dan bayi. Keempat, menyelenggarakan ritual adat istiadat. Selanjutnya, pada dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan dapat berupa, yang pertama ialah doa bersama untuk keselamatan ibu dan bayi. Kedua, membicarakan dan menasehati tentang pengalaman hamil dan melahirkan. Ketiga, kesediaan untuk mengantarkan ibu periksa. Keempat, menunggui ibu ketika melahirkan. Kelima, mereka dapat menjadi seperti saudara ibu hamil. Selanjutnya yaitu support tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan khususnya bidan sangat berperan dalam memberikan dukungan pada ibu hamil. Bidan sebagai tempat mencurahkan segala isi hati dan kesulitannya dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Tenaga kesehatan harus mampu mengenali keadaan yang terjadi di sekitar ibu hamil. Hubungan yang baik saling mempercayai dapat memudahkan bidan atau tenaga kesehatan dalam memberikan pendidikan kesehatan. Peran bidan dalam memberikan dukungan antara lain melalui kelas antenatal, memberikan kesempatan kepada ibu hamil yang bermasalah untuk konsultasi, meyakinkan bahwa ibu dapat menghadapi perubahan selama kehamilan, membagi pengalaman yang pernah dirasakan sendiri, dan memutuskan apa yang harus diberitahukan pada ibu dalam menghadapi kehamilannya. Selanjutnya yaitu rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Ketidaknyamanan fisik maupun psikologi dapat terjadi pada ibu selama kehamilan. Kerjasama bidan dengan keluarga sangat diharapkan agar dapat memberikan perhatian dan mengatasi masalah yang terjadi selama kehamilan. Dukungan dari suami, keluarga yang lain, dan tenaga kesehatan dapat memberikan perasaan aman dan nyaman selama kehamilan. Kebutuhan ibu hamil ada dua, yaitu menerima tanda-tanda bahwa ibu dicintai dan dihargai. Kedua, merasa yakin akan penerimaan pasangannya terhadap calon bayinya. Kemudian persiapan menjadi orang tua. Persiapan menjadi orang tua sangat penting karena akan terjadi banyak perubahan peran ketika bayi lahir. Bagi pasangan baru, persiapan dapat dilakukan dengan banyak berkonsultasi, sedangkan bagi pasangan yang telah mempunyai lebih dari satu anak, dapat belajar dari pengalaman mengasuh anak sebelumnya. Persiapan yang tidak kalah penting adalah persiapan ekonomi. Terdapat dua fase peralihan menjadi orang tua.
yaitu fase penantian dan fase bulan madu. Fase penantian yang pertama ialah berkaitan dampaknya pada kehamilan. Kedua, calon orang tua perlu menyelesaikan tugasnya untuk menjadi orang tua, misalnya pembagian tugas dalam keluarga. Ketiga, pasangan dalam fase ini akan mengalami perasaan yang hebat, tantangan, dan tanggung jawab. Fase bulan madu sangat berdampak pada masa puerperium, perlu mendapat perhatian pada asuhan kebidanannya, bersifat psikis dan bukan merupakan saat damai dan gembira. Hubungan antara pasangan memiliki peran penting dalam membina hubungan baru dengan bayi, merupakan fase yang berata adaptasi dengan anggota baru. Yang terakhir ialah persiapan sibling. Sibling rivalry adalah rasa persaingan antara saudara kandung akibat kelahiran anak berikutnya. Sibling ditunjukkan dengan penolakan terhadap kelahiran adiknya, menangis, menarik diri dari lingkungannya, menjauh dari ibunya, atau melakukan kekerasan terhadap adiknya. Usia dan tingkat perkembangan anak mempengaruhi respon mereka. Oleh karena itu, persiapan harus memenuhi kebutuhan setiap anak. Persiapan bagi anak mencakup penjelasan yang dilihat dan didengar. Cara untuk mengatasi terjadinya sibling antara lain, yang pertama ialah menjelaskan pada anak tentang posisinya. Kedua, melibatkan anak dalam persiapan kelahiran adiknya. Ketiga, mengajak anak berkomunikasi dengan calon bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Yang keempat, mengenalkan anak dengan profil bayi.